Welcome back to Illustrator CS6. Jadi di video sebelumnya gue udah ngasih contoh sketsa monster yang sederhana, dan sekarang kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian semua bahwa Illustrator itu sebenarnya punya kemampuan yang cukup kuat ya, maksudnya tuh cukup ekstrim untuk gambar-gambar vektor-vektor kayak monster dan sebagainya sesuai dengan keinginan kalian. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan ngasih lo bukti bahwa Adobe Illustrator itu bukan cuman buat gambar-gambar biasa, tapi sebenarnya kamu bisa mengembangkan gambar kamu jadi gambar yang super apa ya, super unik, super kreatif, dan ya pokoknya gitu. Dan di Illustrator juga kamu bisa mengeksplor lebih dalam lagi tentang penggunaan brush, ketebalan brush yang juga sangat berguna pada saat kamu mendesain, dan juga kekreativitasan di kepala kamu. Karena kalau kata gue sih, gambar di Illustrator tuh nggak harus kamu tahu benar tentang semua yang ada di sini, ini sampai kecil-kecil tahu, tapi bagaimana kamu bisa mengolah komposisi gambar lebih baik, itu adalah yang diperlukan. Oke, jadi gue ngelanjutin ini gambar. Setelah gue update beberapa, gue ini monster yang gue gambar, dan ini masih sketsa ya, maksudnya belum gue warnain, masih hitam putih dan bayangan-bayangan abu. Dan segini yang kali ini gue bakal ngasih tahu tentang apa yang harus lo cermatin dalam menggambar kayak gini. Jadi nggak cuma monster ini ya, tapi bisa jadi juga gambar yang lain. Yang pertama adalah ketika lo gambar, perhatiin garis-garis kayak gini nih, line kayak gini, itu harus lo perhatiin karena uh, jangan sampai semua line itu kesannya tipis ya. Jadi jangan sampai semua line kesannya tipis, kecil kayak gini semua. Bayangin aja misalnya gambar monster kayak gini, cuman kecil kayak gini semuanya, nggak bakalan kerasa. Dan yang kedua juga yang lo perhatiin itu adalah lo harus tahu itu maksud gambarnya itu gimana gitu. Maksudnya ya misalnya gue monster, ya udah gue monsternya yang walaupun aneh juga masih kelihatan ya badannya dan sebagainya. Dan misalnya lo mau gambar orang gitu misalnya, bukan monster, ya lo harus tahu orang ini posisinya kayak gimana, atau tekstur atau tekstur baju misalnya, atau juga posisi tubuh ya, kayak dia kayak gimana, itu harus harus tahu, soalnya takutnya nanti bakalan jadi awkward lah kalau udah digambar. Tapi nggak masalah, namanya juga baru latihan, kita sama-sama belajar. Oke, jadi selain itu juga yang perlu lo perhatiin adalah bayangan-bayangan shadow kayak gini itu akan lebih ngasih kesan realistis ya, shadow kayak gini. Nah, shadow kayak gini tuh sebenarnya lu cuman perlu pakai brush dan ubah warnanya atau ubah opacity-nya. Kata opacity-nya tuh kayak misalnya visibility-nya, berarti semakin rendah semakin hilang, semakin 0% berarti nggak ada, semakin tipis gitu maksudnya. Dan itu yang mesti lo perhatiin. Dan memang yang terakhir juga, kalau lu memang punya waktu, adalah bikin detail. Jadi kalau misalnya lu lihat dari jauh-jauh, kesannya yang bagian atas tuh kerasa enak, tapi yang bawah kerasa kosong karena emang yang bawah tuh belum ada detail. Tapi ntar gue bakal kasih detail lah bawah, sama kayak di sini. Dan juga shadowingnya juga, untuk teknik shadowing itu sesuai dengan teman-teman sendiri ya, maksudnya teman-teman tuh bakal punya sense lah, oh di sini harus kasih bayangan, sini enggak, sini kasih gitu. Jadi nggak harus teman-teman ngikutin arah matahari, sorry, matahari di sini berarti ininya ya, enggak gitu, karena kalau gitu bakal kerasa sulit, dan teman-teman juga harus mikir lebih keras lagi, lebih logis lagi, matahari di sini berarti di sini ada bayangan, di sini gitu. Jadi kalau kata gue sih, buat teman-teman juga kalau mau ngasih shadow itu sesuai dengan sense teman-teman masing-masing ya. Misalnya kalau gue ngerasa di sini perlu, ya udah kasih, kalau teman-teman enggak ya udah nggak usah. Dan di sini juga kayaknya masih kosong, dan nanti bakal gue isi detail bayangan dan sebagainya kayak yang di atas, kayak gitu. Dan itulah, ketika teman-teman belajar mulai basic kayak memahami kayak gini-gini ini, toolbox sama toolsnya, pada akhirnya teman-teman juga bisa buat kayak gini dan bisa lebih bagus dan lebih warna. Karena jujur sih gue
gue nggak terlalu suka sama gambar yang berwarna banyak, gue lebih suka hitam putih monokrom. Tapi itu tergantung teman-teman juga sih. Jadi teman-teman sukanya hitam putih atau berwarna, itu it's up to you, semuanya free, bebas. Dan di Illustrator juga yang paling penting adalah teman-teman jangan takut menarik garis ya. Kalau takut dia bakal kayak gini, bakal bengkok dan bakal gak enak kelihatannya. Tarik aja garis, kan bisa diundo. undo redo gitu kan bisa. Dan kalau di Illustrator tuh teman-teman juga harus apa ya istilahnya, selain teman-teman juga punya punya kemampuan untuk bisa kayak gini, memahami toolbox dan sebagainya, teman-teman juga harus punya yang namanya wawasan luas ya. Jadi di menggambar Illustrator itu ya teman-teman harus tahu gue mau nggambar apa gitu. Misalnya gambar monster, ya monsternya monster apa, atau misalnya mau gambar orangnya siapa gitu, atau benda apa gitu. Jadi selain teman-teman jago, bukan jago ya istilahnya tuh, bisa main brush dan sebagainya, teman-teman juga harus tahu mau gambar apa gitu. Ya kalau gue mau gambar monster, ya udah monster naga misalnya, ular naga gitu, ya udah gue gambar ular naga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau gambar kendaraan, mobil, mobil apa gitu, mobil kan banyak ya, harus detail, jelas gitu. Itulah Illustrator untuk tingkat nanti teman-teman untuk yang lebih lanjut itu kayak gitu. Nah kalau untuk dasarnya ya teman-teman cuman tarik garis aja, kayak misalnya gini, satu garis disambungin, sambungin lagi, sini sambungin gini, sini, misalnya ini ke sini, terus kasih ketebalannya beda biar lebih kerasa gitu. Jadi kayak gitu. Oke, itu adalah yang harus teman-teman perhatiin. Dan sekarang ini gue kasih sedikit video pas gue lagi ngedit ya. Jadi ada bukti lah kalau misalnya sebenarnya Illustrator tuh seru, nggak cuma ngomong doang. Dan untuk detail yang perlu teman perhatiin adalah ukuran dari line-nya, semakin tipis ya, detail tuh tipis. Tapi teman-teman juga harus tahu ini detail apa. Kalau detail badan ular ya udah bagaimana kelihatan kalau ini lagi ngekuk gitu, kalau di gambar gue. Dan untuk detail sih sebenarnya teman-teman juga hati-hati ya, karena kalau teman-teman mau pengen detail banget berarti harus lebih kecil lagi ya. Dan itu lebih membutuhkan waktu yang agak lama, tapi asalkan teman-teman happy, enjoy, sampai aja. Oke. Dan by the way versi apa nih, screen flick yang gue pakai itu versi free ya. Jadi ya maklum lah ya, nggak terlalu mau beli yang kayak gitu gitu, mending pakai free. Itu makanya jadi ada kayak gambar yang ganggu di tengah ya kalau misalnya lo lihat. Oke, jadi selain gitu detail terus ntar shadow, itulah yang bikin lebih kerasa, maksudnya enak kalau dipandang, nggak kosong aja gitu, nggak sepi. Detail yang paling penting itu detail. Dan kalau teman-teman juga misalnya pada saat detail capek, jangan dipaksa. Jadi desain tuh juga nggak terlalu harus jadi saat itu juga, nggak, ya butuh istirahat juga kan, jangan terlalu dipaksa. Detail di sini, oke, nah gitu. Atau kalau misalnya teman-teman bingung mau gambar apa atau ya gimana, itu bisa juga ambil referensi dari internet online, santai aja mau buat detail. Dan tutorial ini juga nggak ada bedanya antara Windows dan Mac ya. Jadi yang pakai Windows juga bisa, nggak ada bedanya, sama aja.
banyak pengamatan juga kalau untuk detail-detail, jadi shadownya juga pas ya, misalnya pakai shadow. Dan ini berarti bahwa harus ada layer masing-masing untuk shadow, untuk maaf sorry, nggak sengaja kebuka nih aplikasinya. Jadi teman-teman juga harus tahu ya antara ini layer shadow, layer yang untuk yang keperluan yang lain, dan juga layer utama. Jadi nggak tabrakan istilahnya gitu. Oke, mau coba kasih shadow. Sini kayaknya perlu deh. Kalau misalnya dia kecil garisnya, berarti shadownya juga harus agak kecil. Atau kalau kurang kelihatan, ya tebelin dikit aja. Nggak ketahuan lah. Dan kayak begini tuh sebenarnya seru ya. Jadi misalnya malam-malam teman-teman tuh belum bisa tidur, ya udah misalnya mau ngedesain, sok aja bisa, asik lah pokoknya gitu. Gede banget. Gedean ini mah. Kayak gitu ya, untuk detail dan sebagainya tuh. Kalau dilihat dia jadi lebih enak kalau udah pas detail daripada tadi kosong gitu. Jadi itu adalah secara keseluruhan bahwa di Illustrator juga detail itu juga perlu. Jadi pada saat teman-teman misalnya udah mau ngebuat sebuah project, sebuah ilustrasi, kalau bisa juga ada detail ya, biar lebih kerasa gitu aja. Jadi inilah yang bisa dihasilkan oleh Illustrator, Adobe Illustrator. Dan teman-teman kalau misalnya ngerasa bahwa aduh, masa sih gue harus gambar kayak gitu, nah santai aja, selalu dari awal gambar garis disambung, garis ditebelin, diatur dan sebagaimana gitu. Atau juga coba-coba sama yang lain, ini diklik-diklik kayak yang gue bilang pertama-tama, coba-coba semua, pokoknya coba-coba aja. Toh juga Illustrator tuh nggak haram, jadi anything di sini halal ya, everything di sini halal, dan juga bisa coba-coba. Dan eh gue rasa itu aja ya untuk tutorial hari ini. Dan santai aja, slow ya teman-teman, tetap latihan. Dan gue nggak maksa lu harus bagus dengan barang tuh jelek banget, enggak, gue nggak maksa. Tapi kalau bisa latihan, tetap latihan, karena semakin banyak teman-teman latihan, semakin ngerti teman-teman nanti bahwa oh iya nih kayak gini, oh ini gue pernah latihan kayak gitu. Jadi mau praktis aja ya gitu aja. Oke, gue rasa gitu dulu. Dan ini uh, uh, bakal gue upload di blog juga, dan bisa teman-teman lihat, pelajari apa yang harus diperhatiin, apa yang harus di note ya untuk desain. Nah, gue rasa gitu dulu. Dan thank you for watching, and please subscribe emang YouTube, maksud gue ya. Keep it up, follow blog gue, dan juga follow juga video-video yang bakal gue upload berikutnya. Oke, thank you dan bye.